Di awal episode 3 kita diperlihatkan dengan orang yang mengaku ayah kandung Hae-jun yang bernama Yang Dong-gu. Dia berkata pada Hae-jun jika dia selama ini tidak mengetahui Hae-jun dilahirkan karena ibunya menutupi kelahiran Hae-jun darinya. Mendengar itu Hae-jun bertanya jika ibunya menutupi kelahiran Hae-jun, lantas dia sekarang tahu dari mana jika Hae-jun adalah anaknya. Donggu terdiam mendengar itu dan langsung berpura-pura jika ada orang yang menelponnya menyuruhnya kembali. Sebelum pergi Donggu memberikan kartu namanya terhadap Hae-jun, pindah ke Juwon yang sedang di kelasnya dan merapikan surat cinta dari orang lain untuk Sanha dan Hae-jun yang dititipkan terhadapnya. Tapi tidak sengaja dia melihat salah satu surat yang dimana surat tersebut untuk dirinya yang membuat Juwon sangat senang dikarenakan dia baru pertama kali mendapatkan surat dari seorang laki-laki. Juwon pun membaca surat tersebut ditemani oleh Park Dal di sampingnya. Dalam surat tersebut tertulis jika ada seorang laki-laki yang menyukai Juwon tapi sayangnya orang yang menyukai Juwon merahasiakan namanya agar Juwon tidak mengetahui siapa dirinya. Bukannya penasaran dengan siapa orangnya, Juwon malah pergi meninggalkan Park Dal untuk menyombongkan surat tadi terhadap Sanha. Namun di saat Juwon akan memperlihatkan surat tersebut, dia lupa menaruhnya di mana. Kesal dengan itu Juwon mengeluarkan kepalanya ke pintu bus untuk berteriak, namun langsung ditarik oleh Sanha yang melihatnya karena berbahaya. Tapi anehnya Sanha langsung teringat dengan adiknya dengan apa yang dilakukan oleh Juwon tadi. Pindah ke Hae-jun yang terus teringat dengan perkataan orang yang mengaku ayah kandungnya tadi. Bahkan dia juga tidak mengangkat telepon dari Juwon karena terus melamun disebabkan hal itu. Sesampainya di rumah Hae-jun seperti akan memberitahu ayahnya jika tadi datang orang yang mengaku adalah ayah kandungnya. Sayangnya hal itu Hae-jun murungkan karena dia takut hal itu menyakiti hati ayahnya. Di saat makan Sanha menyadari jika ada hal yang sedang Hae-jun sembunyikan dari mereka semua karena dia terlihat murung. Sanha lantas mengajak Hae-jun berbicara dan dia langsung menyuruh Hae-jun mengatakan semuanya. Hae-jun pun memberitahu Sanha jika tadi ada orang yang datang mengaku jika dia adalah ayah kandungnya. Walau sebenarnya Hae-jun sedikit senang karena hal itu, namun dia kepikiran dengan ayahnya yang telah membesarkannya sekarang. Hae-jun takut dengan kedatangan orang yang mengaku ayah kandungnya akan melukai hati dari ayahnya. Hae-jun juga menyuruh Sanha merahasiakan semua itu dari Juwon dan ayahnya untuk sementara waktu. Mendengar semua itu Sanha menyuruh Hae-jun tidak mempercayainya terlebih dahulu sebelum ada bukti yang pasti jika dia benar ayah kandung Sanha. Hae-jun juga menyuruh Sanha bertanya pada bibinya, dia pasti tahu tentang orang itu jika benar itu ayah kandung Sanha. Keesokan harinya di sekolah, Juwon dan Park Dal mencoba mencari orang yang mengirimkan surat terhadap Juwon kemarin. Sayangnya sekian lama mereka mencari orang itu di hampir semua kelas yang ada di sekolah itu, mereka sama sekali tidak menemukannya. Lelah dengan itu semua, Juwon mengajak Park Dal untuk menemui Hae-jun untuk menyombongkan surat cinta dari orang lain untuknya. Namun ternyata Hae-jun tidak ada di tempat latihan basket dikarenakan dia pergi entah kemana. Melihat Hae-jun tidak ada di sana, Juwon mengajak Park Dal besok ke rumahnya untuk belajar bersama. Pindah ke Hae-jun dan Sanha yang sedang menemui bibi Hae-jun. Di sana Hae-jun langsung memberikan kartu nama orang yang mengaku ayah kandungnya terhadap bibinya. Bibinya lantas menyuruh Hae-jun tidak menemui orang itu lagi jika dia masih ingin bertemu dengan bibinya. Hae-jun lalu bertanya kenapa dia tidak boleh bertemu kembali dengan orang tersebut. Bibinya pun menceritakan semuanya jika dulu Donggu ayah kandung Hae-jun meninggalkan ibu Hae-jun di saat dia hamil. Donggu juga tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan terhadap ibu Hae-jun. Donggu malah menikah dengan wanita kaya di saat ibunya sedang mengandung Hae-jun. Mendengar semua itu Hae-jun terdiam, tapi dia pura-pura bahagia di depan bibinya dan berkata jika dia tidak akan bertemu kembali dengan orang tersebut. Selesai bertemu dengan bibi Hae-jun tadi, di sini Sanha menyuruh Hae-jun menemui Donggu untuk bertanya kenapa sekarang dia kembali padahal dulu Donggu meninggalkan ibunya dan Hae-jun. Mereka berdua lantas menemui Donggu untuk menanyakan alasan dia kembali setelah sekian lama menghilang. Sebertemunya dengan Donggu, Hae-jun berkata jika dia sudah mengetahui kebenarannya dari bibinya. Hae-jun juga bertanya apa alasan Donggu kembali setelah dulu Donggu meninggalkan Hae-jun.
Awalnya Donggu seperti tidak ingin mengatakan kebenarannya, namun di saat Hae-jun akan pergi, Donggu lantas memberitahu alasan kenapa dia menemui Hae-jun sekarang. Donggu ternyata menemui Hae-jun kembali dikarenakan dia tidak ingin membagi warisannya dengan kerabatnya yang lain. Dikarenakan Donggu tidak mempunyai seorang anak, maka warisannya akan dibagi. Namun jika Donggu mempunyai seorang anak, warisan tersebut akan pindah ke tangan dia semua. Dia juga menjanjikan akan membawa Hae-jun ke Amerika agar bisa mengembangkan bakat basketnya jika Hae-jun menjadi anaknya. Mendengar semua itu, Hae-jun kesal dan langsung meninggalkan Donggu di sana. Gagal mengajak Hae-jun untuk mengakui jika dia adalah ayah kandungnya, Donggu mendatangi rumah Jung Jae. Donggu juga langsung berterus terang jika dia adalah ayah Hae-jun sebertemunya dengan Jung Jae. Donggu juga memberikan uang terhadap Jung Jae agar dia bisa melepaskan Hae-jun karena Hae-jun tidak bisa diajak bicara. Mendengar itu, Jung Jae bertanya apakah dia sudah menemui Hae-jun. Donggu lantas menjawab jika dia sudah menemui Hae-jun dan dia juga akan membawa Hae-jun ke Amerika bersamanya. Jung Jae lalu memberikan kembali uang tadi dan berkata jika harus ada persetujuan dari Hae-jun dulu jika dia ingin membawa Hae-jun ke Amerika. Namun jika Hae-jun tidak memberikan jawaban terhadap Donggu, maka Donggu harus mempunyai izin darinya karena sekarang wali dari Hae-jun adalah dirinya yang membesarkan Hae-jun selama ini. Perbincangan mereka terhenti dengan kedatangan Juwon dan Park Dal ke sana. Karena melihat ayahnya sedang berbicara penting, mereka berdua pun pergi dari sana. Di luar mereka berdua bertemu dengan Hae-jun dan Sanha. Park Dal di sini memberitahu Hae-jun jika orang tadi yang berbicara dengan ayah Juwon sedikit mirip dengan Hae-jun. Mendengar semua itu, Hae-jun langsung berlari karena menyadari jika orang tersebut adalah ayah kandungnya Donggu. Tapi Donggu sudah pergi dari sana sebelum Hae-jun datang. Di dalam, Jung Jae bertanya kenapa Hae-jun tidak memberitahuinya jika Hae-jun bertemu dengan ayah kandungnya. Jung Jae juga berkata jika ayah kandungnya akan membawa Hae-jun ke luar negeri dan dia tidak bisa melarang semua itu jika Hae-jun menginginkannya. Namun Jung Jae tidak ingin Hae-jun pergi karena dia sangat menyayangi Hae-jun dan menganggap Hae-jun adalah anak kandungnya sendiri. Mendengar semua itu, Hae-jun tidak tahan menahan tangisannya dan berkata jika alasan dia tidak memberitahukan itu semua karena dia takut ayahnya akan menyuruhnya pergi dengan Donggu ayah kandungnya. Hae-jun juga tidak akan pergi dengan Donggu karena dia ingin tinggal bersama ayahnya sekarang. Mendengar itu, Jung Jae memeluk Hae-jun dan berkata jika dia tidak akan melakukan semua itu dikarenakan Jung Jae juga tidak ingin Hae-jun pergi. Pindah ke Juwon yang diberitahu Sanha jika orang tadi yang bertemu ayahnya adalah ayah kandung Hae-jun. Tapi Juwon yakin Hae-jun tidak akan meninggalkan ayahnya dikarenakan ayahnya sangat menyayangi Hae-jun dan juga sebaliknya. Juwon juga melarang Hae-jun pergi dari sana jika nanti Hae-jun ingin pergi. Ternyata di sana ada Hae-jun yang mendengarkan percakapan mereka tadi yang membuatnya menangis. Tidak ingin melihat Hae-jun terus bersedih, Juwon melihatkan surat cinta dari seorang laki-laki terhadapnya. Yang anehnya, Sanha sangat tidak senang dengan hal itu seperti cemburu terhadap Juwon. Kembali ke Donggu yang tidak sengaja bertemu dengan ibu kandung Sanha di sebuah hotel. Episode 3 pun berakhir.